Oke, sip. Udah direcord, kita langsung lanjut lagi ya ke yang nomor 4. 4番、0、今9時半です。1、今朝7時半に起きました。2、会社は朝8時20分からです。3、毎日9時から6時まで働きます。4、昼休みは12時15分から1時15分までです。5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。6、美術館の電話番号は075-138-6697です。7、この本は3650円です。8、あのコンピューターは20万8000円です。Oke, udah. Saya ulang sekali lagi ya. 4番、 0、今9時半です。1、今朝7時半に起きました。2、会社は朝8時20分からです。3、毎日9時から6時まで働きます。4、昼休みは12時15分から1時15分までです。5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。6、美術館の電話番号は075-138-6697です。7、この本は3650円です。8、あのコンピューターは20万8000円です。Oke, hai. Udah ya. Buat soundnya kita bahas dari nomor 1. Oke, mungkin boleh ada yang mau ini jawab yang nomor 1 yang benar itu kira-kira yang mana? Nomor 1 yang 730 bukan Sensei? 30. Hai, oke kita dengerin dulu ya dari soundnya. 4番、 0、今9時半です。 1、今朝7時半に起きました。 Hai, Tsuchihang ni okimashita. Benar ya? Tsuchihang ni okimashita. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, kira-kira yang mana jawabannya? Aku belum jawab karena ke-skip Sensei. Oke, nggak apa-apa. Sama. Oke, nggak apa-apa. Kita dengerin ya sekali lagi. 2、会社は朝8時20分からです。はい。Kaisa wa asa 8時20分からです. Jadi tadi kayak Kaisa tuh perusahaannya, jadi kayak mungkin dia ngasih tahu kerjanya gitu. Mulainya atau bisa jadi dibuka mulai kerjanya itu asa pagi kan ya. Di sini yang asa yang mana, minasan, yang gozeng atau gogo? Gozeng. Hai, gitu ya. Jadi dari situ udah kelihatan jadinya yang ini ya, yang gozeng hachiji nijuk bung gitu ya. Jadi bisa aja nanti kalau di Choka itu ada yang kayak gini lagi ya, jebakan. Jadi bukan disebutnya bukan gozen atau gogo, walaupun di sini tulisannya kayak gini, tapi bisa aja kayak asa, hiru atau yoru gitu nantinya. Jadi minasan harus sudah hafal mungkin ya untuk penggunaan gozen buat kapan, gogo dan kapan. Tapi karena tadi asa berarti yang gozen ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kalau untuk nomor 3, ini ada yang udah jawab. Yang mana? Yang benar? Aku yang jam 9 sampai jam 6. Oke. Aku- Oke, kalau gitu Aku skip kita... Aku skip. Oke, nggak apa-apa. Kita dengerin ya, sekali lagi. 3、毎日9時から6時まで働きます。はい、毎日9時
kara 6 made hatare kimasu. Kerja dari jam 9 sampai jam 6. Benar ya? Yang ini. Soalnya kalau misalkan 30 berarti jadinya kujihang kara 6 made. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini minasang. Ada yang udah isi yang benar yang mana? Aku ke skip Sensei. Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang, udah tidak. Yang pertama Sensei 12.15 sampai 1.15. Oke, baik kalau gitu kita dengerin lagi ya. Ini, ini. 4、昼休みは12時15分から1時15分までです。 Hai, hiru yasumi itu kayak istirahat siang ya. Dari jam 20 15 kara 1 15 made desu. Benar ya tadi pasang yang ini ya, yang 12.15 sampai jam 1.15. Lanjut kita ke nomor 4. Mungkin ini angka agak pusing ya. Tapi ada yang udah jawab belum? Aku yang belakangnya 7865. Aku yang pertama yang 7895. 5. Oke, ini berarti ada 2 jawaban nih ya. Kira-kira yang benar yang mana kita dengerin dulu. 5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。 Hai, tadi Ya. 349 no 7865. Oke, berarti tadi yang benar Faisang ya. Yang ini. Oke, oh ya mungkin buat informasi aja. Kalau di yang strip kayak gini ya, kalau di Jepang itu dibacanya no ya. Jadi kalau misalkan ada yang strip kayak gini, sang yongkyu no 7865 des gitu ya. Oke, emang ini cuma beda 1 doang ya angkanya, ini sebenarnya 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini banyak banget ya nomornya. Oke, mungkin yang udah jawab, yang kira-kira yang benar, jawabannya yang mana? Aku ke skip Sensei. Kalau aku yang belakang Sensei. Yang Kalau nggak belakang salah ini ya? tapi Ya, iya. oke. Kalau gitu kita dengerin ya lagi. 6、美術館の電話番号は075-138-6697です。 Hai, betul ya. Tadi kasang ya, betul ya. Jadi 075 no ichi sang hachi no roku roku kyuju. Ya. Ini kalau ini ichi sang hachi, ini kebalikannya hachi sang ichi. Yang benar yang belakang ya. Kita lanjut ke nomor 7 nih. Ini ke angka ribuan ya maksudnya. Ada yang udah jawab? Aku yang 3650. Oke. Kalau sekarang, Aku yang 3850. oke, sekarang kita ada 2 ya, jawabannya ada 2 lagi. Kita dengerin lagi. 7、この本は3650円です。 Hai, kono hong wa buku ini Sanzen Ropyaku Gojueng des. Jadi yang benar itu yang ini ya, 3.650. Oke, mungkin kalau angka ya, angka emang susah gitu. Saya juga masih struggle gitu kalau misalkan angkanya udah ribuan kayak gini. Mungkin bisa caranya bisa kayak bukan sesuai dengan angka yang ditulis, tapi dengan pengucapannya kan kayak 3.650. 3.000 itu sangzeng. 600 itu repyaku. 50 itu goju. Jadi 3.650 sangzeng repyaku goju eng des gitu ya. Mungkin bisa dengan cara seperti itu. Memang harus banyak dihafal gitu ya kalau kayak gini mau gak mau. Oke. Jadi berarti yang jawabannya yang ini ya, yang benar 3.650. Kita lanjut ke nomor terakhir ya, yang nomor 8. Baik, kalau yang ini Minasang jawabnya yang mana nih?
Aku ke skip Sensei. Oke, nggak apa-apa. Kalau sekarang, Eh, yang pertama 208 kalau nggak salah. ya oke. Kita dengerin lagi ya, berarti sekali lagi. 8、あのコンピューターは20万8000円です。 Hai, tadi ininya ano komputer, Wak. Komputer itu komputer ya. Komputer itu berarti harganya Niju Mang Haseng itu 208.000. Jadi tadi sekarang benar ya jawabannya yang ini 208.000. Kalau misalkan 128.000 itu jadinya Juni Mang Haseng. Kalau ini Niju Mang Haseng. Emang kalau secara pengucapan itu kayak dibalik gitu ya. Kalau ini Juni Mang Haseng, kalau yang ini Niju Mang Haseng. Emang sedikit kayak jebakan gitu jadinya. Oke. Yang ini untuk latihan cok kayak tulis ininya berarti udah ya. Kita lanjut. Kalau yang ini dijadikan tugas ya kemarin. Kalau dari tugas yang udah dikerjain kemarin ini, Minasang ada yang mau ditanyakan dulu gak? Mungkin ada yang bingung atau apa gitu. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut aja berarti ya langsung ke yang kanji ya. Kalau misalkan di luar kelas ini, kalau misalkan Minasang mau nanya di grup juga nggak apa-apa kok. Itu emang grupnya silakan dipakai aja gitu. Kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan soal bahasa Jepang ini gitu. Ya, kita lanjut ya. Sensei mau Oh iya, boleh? tadi yang buat tugas nomor 6, yang ketiga itu jawabannya apa ya? Aku Yang disilang. ketiga. Oh, ini ya. Tadi Iya, Faisal jawabannya apa? Silang. aku disilang, nggak tahu imbuhannya Ah, harusnya apa. hai. Oke, itu benar kok jawabannya disilang. Nanti Oh, desu ka? Ya, itu udah benar kok. Nanti desu ka? Sekarang jam berapa? Gitu. Kalau nanya nggak usah ditambahin imbuhan lagi kan kalau misalkan jam ya, misalkan kayak jam 7 cici gini kan ada ni-nya ya. Kalau misalkan nanya kayak gini nggak usah. Jadi Faisal udah benar kok. oke. Kalau yang nomor 8 yang keempat, Nomor 8 yang keempat. iya. Dari ketua gini Orimasa. Oh, hai. Ini tinggal jawab aja hai Orimasa. Oh, aku salah berarti. Aduh, maaf. Emang Faisal jawabnya apa? Aku hai so des. Ah, hai. Oke, 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 oke. Nggak apa-apa. Masih Itu juga kerja ya. sebenarnya. Hai so des. Oke. Kalau hai so des itu kayak apa ya? Hai so des. Iya benar. Nah, itu kayak mungkin padanan terjemahan bahasa Indonesia kayak gitu ya. Iya benar gitu. Jadi agak rancu. Jadi jawabannya mungkin hai Orimasa. Gitu sesuaiin aja sama kata kerja yang ada di belakang ini gitu. Oke, nggak apa-apa. Oh, Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini ada 4 soal gitu ya, 5, 7, 8. Kita lanjut ke yang kanji. Sebentar. Oke, kemarin Minasang udah sampai bab 3 ya? Udah sampai yang sini ya? Kalau udah, ini ada latihan ya. Mondai yang Ichi, Mondai 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya.
Terus yang Mondai 2 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Ini mungkin di sininya Nihongo no Ryoku Shikken Jisen Renshu, latihan buat kayak semacam buat JLPT ya. Emang ini mirip-mirip kayak JLPT di bagian kotobanya mojigoi atau pembendaharaan kata gitu ya. Kayak misalkan ini kanji, terus nanti cara bacanya yang mana. Terus kalau yang Mondai ini itu kayak ini ada cara baca ya, kan kayak kita itu kanjinya yang mana kayak gitu. Oke, silakan mungkin saya kasih waktu ya buat ngerjain Minasang. Ini Mondai 1 sama Mondai 2. Mungkin eh, sekitar berapa ya? 15 menit cukup nggak Minasang? Berarti 15 menit aja ya. Di Minasang tinggal jawab aja gitu. Langsung aja ke nomor 1 yang mana jawabannya gitu. Kalau udah selesai semua, nanti fotoin aja. Fotoin terus kirim di grup. Kalau udah selesai, nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Kan Minasang udah ada PDF-nya mungkin ya, punya juga. Ini halaman 43, jadi silakan dikerjakan. 15 menit ya, berarti sampai 37, ini berapa tuh? Sampai 19.52 ya berarti. Jadi silakan boleh dikerjakan ya.
Oke, masuk nomor 2 ya. Basu no mado kara Fujisan ga hambung miemashita. Ini yang mana nih? Kira-kira. Fujisan. Ada yang tahu nggak? Tapi ada yang tahu nggak sih Fujisan artinya apa? Gunung Fuji. Gunung Fuji. Iya, betul sekali ya. Gunung Fuji. Jadi mana nih yang berkaitan sama gunung nih kanjinya? Yang nomor 3. Yang nomor 1. Nomor Nomor 3. 3. Hai. Nomor 3 ya, yang dan gunung Fujisan. Ini benar sang nomor 1, tapi ini sangnya sang angka 3 ya. Fujisan. Jadi khusus untuk gunung ya, penyebutannya itu bukan Fujiyama, tapi Fujisan gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 4 nih, Hangbung. Yang mana nih kira-kira? Tadi udah ada nih soalnya yang di nomor 1. Kanjinya yang mana nih? Yang keempat. Hai, betul sekali. Nomor 4 ya, Hangbung. Basu no mado kara Fujisan ga hangbung miemashita. Jadi dari basu no mado, jendela bis, melihat gitu. Miemashita, miru. Berarti terlihat. Terlihat. Hangbung itu kan setengah ya, setengahnya dari Gunung Fuji gitu. Jadi terlihat setengahnya dari Gunung Fuji. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Pati wa shigatsu yo ka kayobi desu. Oke, ini shigatsu yo ka. Ada yang tahu mungkin? Yang mana nih? Ini agak pusing ya sebenarnya kalau yang kanji-kanji angka ini. Shigatsu yo ka. Yo ka. Oke. Jadi kalau yang nomor 5 itu jawabannya yang 2 ya. Shigatsu. Ini kanji 4, terus kanji bulan, jadinya shigatsu ya, kalau di bulan tuh bukan yonggatsu. Terus yoka. Kalau 8 di tanggal itu dibacanya yoka, tanggal 8. Hati-hati ya, ada yoka, ada yoka. Yoka yang enggak. Yang kayak gini. Ini sunya kecil ya. Yoka. Kalau ini yoka ini itu tanggal 4. Yang ini nih, yang nomor 5. Yoka. Jadi ada yoka, ada yoka. Ya, kalau yoka tanggal 4, kalau yoka yang panjang ini pakai U panjang itu tanggal 8. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6 ya. Kayobi. Kalau kayobi nih, ada yang tahu minasang kanjinya yang mana? Kayobi. Oke. Kalau kayobi ini depannya pakai kanji api ya. Depannya pakai kanji api. Ada yang tahu nggak minasang? Nomor 3. Hai, betul sekali. Ini ya. Nomor 3. Kayobi. Pati wa shigatsu yo ka kayobi desu. Pestanya itu tanggal 3 tanggal 8 bulan April, hari Selasa. Oke, lanjut nomor 4 ya. Kono ringo wa mitsu de 400 yen desu. Oke. Ada yang tahu ini? Mitsu. Mitsu. Mitsu itu 3 ya. Ini tuh artinya 3 buah. Berarti Yang kanji nomor yang 3 jawabannya. nomor berapa? Yang nomor 3. Hai, so desu. Betul ya, nomor 3. Mitsu. Ya, ini karena kanji 3 ya. Jadi kalau misalkan untuk
buah-buahan atau misalkan barang yang ukurannya kayak satuan gitu, pakainya yang hitungannya pakai yang belakangnya tsu. Kayak misalkan satu buah gitu, tsu, futatsu, mitsu, eh, yotsu, itsutsu. Terus kalau 6 buah itu mutsu, nanatsu, eh, kalau 8 tuh hatsu, terus 9 kokonotsu, terus 10 itu 10, bentar, saya dulu lupa di 10 berapa. Kalau 10 itu, maaf Inasa, saya juga lupa 10 berapa. Saya ingatnya toka. Kalau toka itu tanggal 10 ya. Nanti saya cari lagi deh. Kayak gitu ya. Yang Jiu itu bukan ya, Sensei? Yang apa? 10 tuh Jiu, bukan? Giu. Atau ya. Kalau oh yang Ju maksudnya. Ju. Ya kalau Ju itu memang benar 10. Tapi kalau untuk kayak tadi bilangan untuk satuan barang itu beda lagi. Tapi saya lupa apa ya. Yang pasti belakangnya ada tsu-nya ya kayak tadi. Jadi gitu. Oke. Baik, kita lanjut ya langsung ke nomor 8. Yang Hyong Hyakweng. Nah, langsung aja ya. Hyong Hyakweng. Ini 400 yen ya. Hyong Hyakweng. Yang nomor 1. Ya, jadi konoringo wa mitsude Hyong Hyakweng desu. Jadi apel ini 3 buah harganya 400 yen. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi nomor 5. Konokawa wa mizu ga tsumetai desu kara oyogu koto ga dekimasen. Ada yang tahu ini kawa apa? Pasti udah tahu lah ya. Di minasan tadi juga udah di soal sebelumnya ada. Udah 2. Oke, hai, betul ya. Nomor 2. Kawa. Sungai ya. Kalau mizu yang mana nih? Mizu yang artinya air ya. Nomor 2. Salah. Nomor 4. Hai, Nomor betul 4. ya. Betul, nomor 4. Hai, ini beda ya. Kalau ini di atasnya ada beda lagi, ada tambahan lagi. Nah, kalau ini bedanya sama nomor 2 apa? Kalau nomor 2 itu artinya es ya. Dibacanya kori. Es ini kanji untuk es. Kalau ini air gitu. Jadi, konokawa wa mizu ga tsumetai desu kara oyogu koto ga dekimasen. Karena air di sungai ini dingin, sumetai dingin, jadinya nggak bisa berenang. Oyogu itu berenang ya, koto ga dekimasen, tidak bisa berenang. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Imoto wa 2000 nen ni umaremashita. Watashi yori yatsu shita desu. Ada yang tahu? 2000 nen. 2000 nen itu artinya dua ini ya, kayak kelahiran 2000. Ya, 2000. Nen. Nennya nen tahun, 2000. Ada yang tahu? Tidak. Yang mana? Oke, kita langsung aja ya. Yang nomor 3 ya. Ini. Terus ini seng ya. Ini kalau berdiri sendiri artinya 1000. Terus ini kanji tahun ya. Nen bisa dibaca nen, bisa dibaca toshi. Kalau di sini nisen nen. Maremashita. Yatsu. Oke, kalau yatsu ini ya. Iya benar. Kalau 8 itu tadi saya salah ya. Harusnya yatsu bukan hatsu. Jadi ini ya. Yatsu tadi. Jadi Imoto wa 2000 nen ni umaremashita. Adik perempuan saya, Imoto, lahir
Kemarin Mas lahir di tahun 2000 gitu. Watashi yori yatsushita desu. Daripada saya jadi kayak yatsushita lebih muda, 8 tahun di bawah saya gitu. Watashi yori yatsushita desu gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oki no wa 1,000 yen, chisai no wa 1000 yen desu. Oke, 1,000 yen. Ini bisa dilihat ya gampang sebenarnya, tinggal dilihat dari ichi aja. Ya, Ichi nomor kanjinya 3 berarti. hai, betul. Nomor 3. 1,000 yen. Oke, yang nomor 14. Yang tahu 1000 yen. Yang nomor Nomor 1. nomor 2. Nomor berapa? Oke, hai. Betul ya. Yang nomor 2. 1000 yen. Yes. Bentar, bentar. Oke. Jadi, oki no wa 1,000 yen, chisai no wa 1000 yen desu. Jadi, kalau yang besar itu ya, Okinawa yang besar itu harganya 10.000 yen. Kalau yang kecil si Sainoa itu harganya 1.000 yen gitu. Oke, ini udah ya untuk soal yang ini. Sebelum lanjut lagi ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada kita langsung lanjut ya ke materi selanjutnya di bab 4. Oke. Nah ini ada langsung kita review atau latihan ya. Di sini tinggal ditarik garis-garisnya. Kira-kira yang mana? Kayak contohnya yang ini kanji kok jadi bisa dilihat dari sini ya, ini kayak anak-anak atau bayi gitu ya. Kok ini juga ada artinya di sini. Saya yang artinya anak-anak. Jadi langsung digariskan aja. Hai, kita langsung aja ya ke yang ini nih. Ada yang tahu ini kanji apa? Kalau dilihat dari gambar ini sebelahnya, Hito. hai, betul ya. Hito. Berarti yang ke sini. Ya, ini artinya orang ya. Jadi kalau kanji orang ini kayak gini, Hito. Lanjut nomor 3. Ini nih. Kalau ini kanji ini yang ada gambar di sebelahnya nih, kira-kira apa nih? Apa ya? Ini lagi ngapain? Atau ini siapa? Onna. Oke, betul ya. Onna. Yang ini. Yang A. Woman ya. Jadi ini onna itu artinya perempuan. Kita lanjut lagi. Kanji nomor 4. Nih ada gambar tangan ya di sampingnya. Lagi mengepal gitu. Kira-kira yang mana? Jangan tahu nggak minasang? Fotoku. Kurang tepat. Oh, berarti yang Ya, berarti berarti Cikar. yang betul. Cikar. Aduh, berarti yang cikara. Ya, kekuatan. Power. Ya. Kalau berarti tinggal sisanya yang ini yang otoko ya. Laki-laki. Nah, ini mungkin kalau yang otoko itu gabungan dari yang tangan tadi ya. Cikara terus sama ini tuh sawah. Ini kanji sawah kan ya. Ini tak. Sebenarnya kalau ini sendiri ini di bahasanya tak. Jadi ini tuh kayak ilustrasinya kayak laki-laki gitu. Laki-laki yang kerja di sawah. Kayak apa ya? Kayak orang yang berkekuatan besar gitu ya. Terus kerja di sawah ya pastinya laki-laki. Jadi sesuai ilustrasinya berarti kanji ini artinya otoko laki-laki gitu.
kita lanjut lagi ke sini. Oke, ini kita saya nyari kanjinya ya sekarang. Kayak ini eye atau mata ya, mata yang C, me gitu. Kalau nomor 2, kira-kira apa nih? Ini telinga. Ada yang tahu nggak kanjinya yang mana? Ini kan kayak nomor 1 yang C ya. Ini kayak gini kan, dari gambar mata ini, terus jadi kayak gini. Ini kan jadinya kayak gini kan, ya. Besar jadinya. Nah, kalau nomor 2 ini, ada yang tahu Mimi. nggak telinga? Oke, betul ya. Ini, Iya. hai, yang dari ini ya, mini. Yang artinya telinga ya. Jadi kita ini yang D. Oke, dicoret. Lanjut lagi, nomor 3 nih, mulut. Yang mana nih? Ini kayak O ya. Kucing. Hai, betul ya, yang A. Ini kuci, yang artinya mulut. Oke, coret. Lanjut lagi yang nomor 4. Ini tangan ya. Hand. Ada yang tahu yang mana? Yang kira-kira bentuknya kayak tangan nih, yang mana? T. Hai, betul ya. Yang E, T ya. T. Kalau tangan itu artinya T. Berarti ini sisanya yang kaki itu yang ASI. hai, betul ya, yang asik, yang D. Oke. Oke, jadi udah semua ya. Jadi mata itu me, telinga mini, mulut kuci, tangan T, kaki asi. Gitu. Jadi kita lanjut lagi ya ke bawah. Oke, ini langsung penjelasan ya. Ini kanji hito. Bisa cara bacanya ada hito, jing atau nin. Jadi mungkin minasan juga udah dikasih tahu atau kasih tahu mungkin ya, pernah dikasih tahu mungkin sebelumnya sama Amanda Sensei. Kalau di kanji itu ada dua cara baca ya, ada cara baca kunyomi sama onyomi. Kalau kunyomi itu cara baca dari Jepang ya. Kan kalau kanji itu dari apa? Kayak bawaan dari Cina ya ke Jepang. Nah, jadi kalau yang onyomi itu cara baca Cina. Nah, kalau yang ini, yang hiragana ini ya, yang hurufnya hiragana itu cara baca kunyomi atau cara baca Jepang. Kalau yang ini, yang jin sama nin, yang huruf katakana cara baca onyomi atau cara baca Cina. Gitu ya. Bisa dilihat. Jadi, biasanya kalau yang cara baca kunyomi, yang hiragana ini, itu biasanya yang cuman hurufnya kanjinya berdiri sendiri kayak ini aja, ini udah bisa dibaca hito kan ya, kanji yang ini. Tapi kalau misalkan pakai jing atau nin itu yang biasanya gabungan sama kanji yang lain. Contohnya kayak yang ini ya, sang nin atau 3 orang artinya. Nah, itu biasanya pakai cara baca yang onyomi, yang cara baca ini. Jadi sebenarnya itu ada cara baca kunyomi sama onyomi ini kayak sedikitnya memudahkan kita untuk menghafal cara baca kanji gitu. Jadi makanya yang hiragana cara bacanya kalau lagi berdiri sendiri atau tunggal, kalau yang ini yang katakana atau onyomi itu kalau digabung sama kanji yang lain. Kayak gitu ya istilahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk Hito ini cuman di sini ada angka 2 ya, jadi cuman ada dua goresan. Jadi kanji itu ada aturannya dalam menulis sama kayak hiragana katakana. Jadi yang pertama dimulai dari gini dulu, 1 garis, baru 2 garis. Mungkin minasan juga bisa sambil latihan ya, di buku atau di kertas kayak gitu.
Jadi ini cara menulis kanji Kito ya. Kito gitu ya. Ya gini. Untuk contoh kosakatanya ini ada Kito yang artinya orang, terus Hitori yang artinya satu orang, terus Sangnin yang artinya 3 orang, terus Nihonjin yang artinya orang Jepang ya. Jadi kayak misalkan mau nyebutin orang Indonesia, berarti Indonesia Jing. Tinggal di depannya tambahin negara, belakangnya tambahin Jing. Jadi itu Indonesia Jing, orang Indonesia kayak gitu. Kita lanjut lagi ke kanji kodomo. Kanji ko ya, ini kalau berdiri sendiri ko atau kodomo. Kodomo. Ini juga bisa dibacanya ko untuk yang kunyominya, yang si untuk onyominya ya. Ini garis coretannya ada 3 ya di sini. Jadi yang pertama atasnya dulu, terus habis itu dari atas ke bawah. Aduh, kepanjangan. Terus baru habis ke bawah, baru yang tengahnya gitu ya. Jadi ini kanji ko gitu ya. Ko ini artinya anak-anak. Jadi di sini ada penjelasannya akacang no gambar kacang tuh bayi ya. Ini. Jadi menggambarkan anak-anak gitu. Ini untuk contoh kosakatanya, ini ada kodomo, anak, terus yoshi, female, perempuan, oyako, ini gabungan sama kanji orang tua sama anak-anak, kok ya, jadinya parent and child, jadinya ini orang tua dan anak gitu. Terus choshi itu kondisi ya, ini gabungan juga kanji shiraberu, mencari, sama kok choshi. Kondisi ini kayak kondisi apa ya? Bisa juga kayak kondisi badan gitu. Choshi ga misalkan warui itu kayak jelek atau tidak bagus. Jadi badannya lagi nggak sehat gitu berarti artinya kayak gitu. Terus ini perbedaan ya Joshi sama Onna ya, tadi sama-sama perempuan. Tapi kalau Joshi itu lebih ke kayak Joshi itu kayak lebih ke gadis mungkin ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi kayak lebih ke anak muda gitu, kayak umur belasan. Itu Joshi gitu. Kita lanjut lagi ya ke ini. Nah, ini Onna ya. Yang tadi. Kalau di sini dilihat ada 3, berarti 3 garis. 1, terus baru 2, baru tengahnya 3. Oke, mungkin kayak gini ya. Maaf kanjinya jelek saya tulisannya. Oke, itu cara tulisnya. Untuk cara bacanya ini ada onna sama jo ya. Untuk contoh kosakatanya ada onna no hito yang artinya perempuan juga, terus ada onna no ko girl, terus josei juga ada perempuan. Sebenarnya ini kalau diharuskan secara umum sama ya, kayak tadi juga kayak yang joshi, cuman emang beda penggunaannya. Kita ulik satu-satu. Kalau misalkan kayak onna aja itu kesannya nggak sopan. Jadi kalau untuk lebih disopankan lagi pakainya onna no hito gitu. Kalau onna no ko itu kayak kalau onna no hito itu dikhususkan untuk yang dewasa. Kalau onna no ko itu dikhususkan untuk kayak anak perempuan gitu ya. Jadi kayak cewek yang umurnya lebih muda gitu. Kalau untuk josei sendiri, mungkin kan kalau joshi ya, tadi dijelasin joshi itu untuk yang belasan. Kalau josei itu untuk yang usianya udah berumur gitu. Berumur itu bukan maksudnya udah tua banget, tapi kayak wanita dewasa gitu ya. Biasanya pakainya josei kayak gitu.
Dan juga Jose ini biasanya lebih sopan. Apa ya, nuansanya lebih sopan daripada Ona. Kayak gitu ya. Oke, mungkin sekarang karena udah, sekarang Ona masih ada lagi karena udah jam 9. Apakah mau dilanjutkan minggu depan saja? Mungkin kali ya. Ini masih ada lagi sih materinya. Oke, kayaknya mungkin dilanjutkan karena minggu depan mungkin masih udah ke ini lagi ya, ke yang buku Minani Hongko PDF lagi. Jadi nanti pas kita belajar kanji lagi, berarti lanjutnya dari sini ya. Nah, karena udah jam 9 juga, jadi lanjutkan lagi kalau udah nanti ya minggu depannya lagi gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Tentang kanji yang udah dipelajari. Tadi juga udah latihan soal. Kita subscribe dulu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, Sensei. Oke, kalau misalkan nggak ada, berarti